Halo, apakah kamu kenal sama yang namanya Lee Min Ho? Atau Choi Chang Wook? Atau kamu termasuk fans klubnya Song Ji Hyo? Atau kamu masuk ke tim nyanyi-nyanyi sendiri lagu Super Junior? Nah, kalau iya, berarti kamu udah sah nih jadi penggemar K-pop atau K-drama. Emang nggak bisa dibohongin ya, kalau industri hiburan di Korea Selatan memang jadi salah satu yang paling diminatin. Bukan cuma di Indonesia aja, bahkan sampai ke pelosok dunia. Nggak salah kok jadi fans artis Korea. Pesona mereka emang bikin bulu kuduk kita merinding tiap kali kita lihat mereka beraksi. Tapi kalau terlalu berlebihan ya nggak bagus juga ya. Nah, faktanya nih, ternyata ada beberapa kasus fans yang saking terobsesinya sama si idola malah jadi gangguan mental. Para tukang tidur udah coba ngerangkum 5 penyakit mental yang diderita sama para K-popers. Jadi, jangan tidur dulu ya. Yang pertama adalah Celebrity Worship Syndrome. Nah, Celebrity Worship Syndrome adalah satu kondisi di mana seseorang menjadi fanatik tingkat dewa ke orang lain, lalu terobsesi sama kehidupan pribadi si idolanya. Jangan-jangan Ciro juga termasuk ya? Tenang, kalau cuma nyari berita-berita doang di internet tentang kehidupan si artis sih nggak masalah kok. Tingkatan paling parah dari sindrom ini adalah mereka akan nganggep kalau sang idola itu bakal ngebantuin mereka dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Atau bahkan tingkat paling parahnya, mereka sampai halu kalau si artis adalah pacar mereka beneran. Jadi gampangnya kayak gini, misalnya kalian habis belanja di Alfamart terus panik gak ada duit 1000-an buat parkir. Orang yang kena sindrom ini bakal halu. Tenang, Babang Lee Min Ho pasti bakal datang jemput gue terus kasih duit 5.000 sambil ngomong, "Jangan takut sayang, aku akan selalu bantu kamu. Ini 5.000 masih ada kembalian kok, sana lagi parkir lagi yang lama." damn. Emang beneran nih ada kasus kayak gini? Gue secara pribadi belum nemu nih kasus yang emang secara keilmuan sah ngalamin Celebrity Worship Syndrome. Tapi gue izin share pengalaman gue punya temen fans K-pop dan rasa-rasanya menurut gue ada kecenderungan ke sana nih. Sebut aja namanya Mawar. Doi adalah teman kantor gue waktu kerja di daerah Senayan. Dia cerita kalau dia habis nonton salah satu acara dokumenter yang isinya adalah si bintang Korea yang ngelakuin perjalanan ke rumah para fans. Nah, kebetulan teman gue ini ngefans banget sama salah satu artis yang ada di tayangan itu. Suatu ketika teman gue nggak masuk kantor hampir 3 minggu. Teman sekantor bingung nyariin, nggak ada kabar sama sekali dari doi. Ditelepon nggak bisa, di WA juga nggak bales. Karena kebetulan arah rumah pulang gue searah sama rumahnya doi, udah aja nih gue disuruh sama bosnya buat datang ke rumahnya. Pas sampai, gue ketemu sama nyokapnya, terus nyokapnya bilang gini, 3 minggu yang lalu katanya di email pengen ikut serta ke acara dokumenter Korea itu. Terus dari situ dia nggak mau keluar rumah, takut-takut kalau artisnya datang ke rumah. gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue juga nggak bisa jawab apakah itu termasuk Celebrity Worship Syndrome atau enggak. Buat kawan-kawan yang bisa jawab, silakan komen di bawah ya. Gangguan psikologi yang kedua adalah buying shopping disorder. Tentu sebagai fans, kita bakal beli ini barang-barang yang terkait sama idola kita. Bisa jadi kaos, topi, bisa jadi poster, ataupun barang-barang lain. Nah, itu udah lumrah banget nih kita lakuin sebagai penanda kalau kita itu fans sejati. Tapi beda ceritanya sama orang yang ngalamin sindrom pembelian kompulsif atau disebut buying shopping disorder. Orang yang ngalamin ini bakal ngebeli nih barang-barang dengan jumlah yang banyak secara terus-menerus tanpa mikirin resiko keuangan. Punya teman yang kayak gini gak? Nah, sebagai teman yang baik, bagiin deh video ini biar ngebantu teman kamu bakal jadi lebih baik lagi. Meskipun euforia belanjanya menyenangkan, tapi biasanya efek setelahnya itu bisa berdampak negatif. Dalam jangka waktu panjang, kondisi ini bisa merusak hubungan sosial dari keluarga ataupun pasangannya. Selain itu, tentu saja ngerusak kondisi finansial. Bayangin aja nih, duit yang harusnya bisa beli bedak malah dipakai buat hal-hal yang gak nambah value. Kan sayang banget ya. Sekarang gimana sih cara ngatasinnya? Yang pertama, singkirin deh segala macam jenis kartu kredit ataupun kartu-kartu ajaib lain yang bisa menjadi pemicu belanja kompulsif. Dalam fenomena ini, menurut saya, penggunaan uang tunai akan lebih efektif buat ngejaga pengeluaran kamu supaya lebih terkendali. Selanjutnya, hindari belanja sendirian. Ada seorang peneliti yang bernama Donald Black. Nah, dia bilang gini, Biasanya, orang cenderung gak akan belanja secara masif ketika mereka belanja sama orang lain. jadi tipsnya adalah kalau mau belanja, ajak teman kamu yang gak suka drakor. Lumayan kan sambil nemenin jagain dompet.
Yang terakhir, coba deh buka luas pergaulan kamu, gabung sama anak-anak tongkrongan lain. Syukur-syukur bisa dengan komunitas hobi lain. Selain nambah temen, hal ini bagus juga buat ngebuka mata kalau di dunia ini bukan cuma Korea, kawan. Berikutnya ada yang namanya delusi erotomania. Nah, makanan apa lagi nih kan? Mungkin kita juga suka sama K-pop atau K-drama karena emang artisnya cakep-cakep, ganteng-ganteng, mulus-mulus ya kan? Tapi pernah gak sih kamu mikirin kalau sang idola apa bisa tergila-gila juga sama kita? Nah, delusi erotomania adalah delusi atau keyakinan yang sangat berlebihan yang nganggap kalau sang artis itu juga suka sama kita. Atau lebih tepatnya, Harus juga suka sama kita. kedengarannya nggak masuk akal ya, tapi itu real dan mungkin saja termasuk saya, Anda, atau teman-teman Anda. Dilansir dari beberapa sumber, gue nemuin ada beberapa gejala dari erotomania. Yuk kita cek bareng-bareng, apakah kita juga termasuk. Yang pertama, sering ngirimin surat, email, atau hadiah pada idolanya. Pada kasus K-popers, mungkin sang fans akan selalu berusaha ngubungin idola baik dari surat, email, atau kontak-kontak lainnya. Dengan bisa ngirim surat atau email, dia ngerasa punya hubungan yang personal sama si idola. Nah, yang lebih ekstrim sih, si fans bakal ngelakuin tindakan-tindakan agresif saat ketemu idolanya. Ketika dia ngelakuin tindakan agresif, kayak nyubit atau nyakar, dia berharap kalau sang idola itu bisa inget sama dia. Nah, ciri yang kedua adalah ngerasa cemburu pada orang lain yang dianggap berhubungan sama idolanya. Nah, siapa nih yang ngerasa jealous pas denger Hyun Bin dan Son Ye Jin jadian? Nah, kalau iya, kamu mungkin punya bakat erotomania. Peace. Nah, ciri yang ketiga adalah kehilangan minat buat hal-hal lain selain idolanya. Jadi, cenderung lebih sering ngabisin waktu buat mikirin ataupun ngomongin tentang idolanya aja. Pas makan, ngomongin idola. Pas nongkrong, ngomongin idola. Skripsian, ngomongin idola. Pokoknya semua tentang idola lah. Apakah kamu termasuk? Gangguan mental yang berikutnya adalah halusinasi yang berlebihan. Halu-halu too much gitu ya. Mirip-mirip sama delusi, tapi bedanya kalau halusinasi ini lebih ke panca indera akibat pengaruh dari otak. Nah, para fans yang ngalamin ini biasanya yakin kalau dia bisa ngedengar, bisa ngeliat, atau bahkan bisa ngeraba si idola. Jadi kalau kamu udah mulai halu-halu nih, dengar suara bokap kamu jadi kayak suaranya Suga BTS, cepet-cepet deh ke psikolog biar gak makin-makin. Nah, yang terakhir ada yang namanya Werder Effect. Nah, efek yang ini sih agak-agak ekstrim ya. Gue mesti nambah kopi dulu nih biar fokus. Mungkin teman-teman masih ingat kasus bunuh diri dari salah satu personil K-pop yang diikuti oleh fansnya di Indonesia. Kasus ini sempat viral banget di media sosial tahun 2017. Nah, banyak pakar yang bilang bahwa fenomena ini disebut sebagai Werder Effect atau copycat suicide. Nah, gimana tuh cara bacanya? Ini adalah fenomena di mana beberapa orang melakukan tindakan bunuh diri karena ikutan sang idola. Idola saya bunuh diri ya saya juga harus ikut lah, gitulah kira-kira. Hal ini bisa kejadian karena si fans ngerasa depresi banget ditinggal sama idolanya. Atau bahkan bisa jadi si fans ngerasa sangat memahami kondisi sang idola sehingga dia bunuh diri. Dan karena dia ikut sedih, akhirnya si fans juga ikut bunuh diri. Atau bahkan bisa jadi mungkin dia ingin menunjukkan kesetiaan pada sang idola dengan cara ikut bunuh diri. Nah, biasanya para peniru ini bakal ngelakuin aksi bunuh dirinya dengan cara yang sama kayak si idolanya. Nah, sebenarnya sah-sah aja mengidolakan seseorang dan bahkan gue termasuk yang setuju banget nih buat kita masing-masing punya idola. Dengan punya idola, kita punya sosok panutan yang bisa kita tiru untuk bisa jadi besar seperti mereka. Tapi ya jangan sampai kita juga terlalu terobsesi sama idola kita sampai-sampai ngerugiin kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini gak hanya berlaku buat K-popers aja, tapi buat semua fans yang terlalu fanatik sampai bisa ngerugiin. Setuju gak? Nah, sampai sini dulu ya obrolan kita tentang 5 gangguan mental yang terjadi karena terlalu terobsesi sama idola kita. Jika kamu ngerasa video ini berguna buat kamu dan teman-teman kamu, silahkan share video ini. Minta tolong juga buat like dan subscribe agar gue makin semangat ngebahas hal-hal yang gak pernah diceritain mama sebelum kita tidur. See you!